Aku tidak pernah berniat menggoda dia, tidak pernah bermaksud membuatnya goyah. Apalagi menjadi alasanku kehilangan kendali. Tapi setiap kali ia menatapku, atau justru ketika ia sengaja menghindari tatapanku, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih jujur daripada kata profesional. Dan yang paling membuatku takut adalah semakin ia menjauh, semakin aku ingin mendekat. Halo, terima kasih sudah hadir di cerita Nadine. Cerita yang lebih jujur, lebih peka, dan lebih terbuka. Sebelum masuk ke dalam alur cerita, dari awal hingga akhir, jangan lupa subscribe, follow, agar tidak ketinggalan kisah lain yang tak kalah menyentuh, membuat penasaran, dan tentu saja mendebarkan. Mari kita mulai mendengarkan kisah saya, seseorang yang memendam terlalu banyak hal. Setiap pagi, sebelum kantor benar-benar hidup, aku selalu memperhatikannya, diam-diam, nyaris seperti ritual yang tidak pernah kuakui. Cara ia merapikan lengan kemejanya, memijat pelipis sebelum membuka laptop, atau sekadar menghela napas panjang setelah duduk. Semua itu membentuk pola yang hanya aku yang paham. Aku tidak pernah berniat mengamatinya sedalam itu. Tetapi mataku bergerak sendiri setiap kali ia muncul di pintu. Dan menyebalkannya, tubuhku merespons seolah ia adalah gravitasi yang tak bisa kutolak. Yang membuatku terus memperhatikannya bukan hanya karena ia menarik, tapi karena reaksi kecil yang selalu muncul setiap kali aku mendekat. Saat menyerahkan kopi pagi, ujung jariku tak sengaja menyentuh kulitnya. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat bahunya menegang halus. Ia selalu pura-pura tidak terganggu, tapi tubuhnya berbicara jujur. Itu yang membuatku ingin tahu lebih dalam. Betapa kerasnya ia mencoba menjaga batas yang perlahan ingin kuterobos. Pagi, ucapku sambil menahan senyum yang seharusnya tidak kutunjukkan. Ia membalas dengan senyum kaku, sedikit lambat, seperti seseorang yang sedang menimbang antara menjaga jarak atau menyerah pada sesuatu yang tidak ingin ia akui. Aku melihat matanya. Hanya 2 detik. Tapi itu cukup untuk membaca guncangan kecil yang ia sembunyikan di balik sikap profesionalnya. 2 detik itu membuatku ingin mengambil lebih banyak. Ia tidak sadar bahwa ketegangan kecil itu telah menjadi bagian dari pagiku. Sesuatu yang diam-diam kutunggu. Ia seperti teka-teki yang hanya membuka diri dalam isyarat kecil, ketegangan halus di bahu, napas yang tertahan, mata yang berpaling terlalu cepat. Dan semakin ia mencoba menutup dirinya, semakin aku ingin mengungkap apa yang ia sembunyikan. Pada akhirnya, mungkin aku yang paling berbahaya, karena aku sudah tahu celah-celahnya. Ruang meeting siang itu terlalu sepi, terlalu dingin, dan terlalu kecil untuk 2 orang yang sema-sema menyembunyikan sesuatu. Ia duduk di sampingku, sedikit terlalu dekat, dan aku merasakan hawa tubuhnya. Meski ia berusaha menjaga jarak, seolah kursinya memiliki batas tak kasat mata. Dari sudut mataku, aku menangkap gerak lirikan cepat yang ia coba sembunyikan 5 kali dalam rentang 2 menit. Lirikan itu seperti bisikan yang lebih jujur dari kata apapun. Apa? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Nada suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya menegakkan punggung. Ia tersentak sedikit, terlalu kecil untuk dilihat orang lain, tapi tidak cukup kecil untuk lolos dariku. Apa-apanya, balasnya terbata, dan aku hampir tersenyum. Kebohongannya begitu tipis, begitu rapuh, hingga terasa seperti undangan. Ia menatapku lagi, lalu mengalihkan tatapannya, terlalu cepat kebiasaan lamanya yang makin mudah kubaca. Kamu melirikku, ucapku tenang, hampir datar, lebih dari biasanya. Ia membeku, dan diamnya bukan kosong, diam itu penuh ketegangan. Seperti seseorang yang sedang berdiri terlalu dekat dengan kebenaran yang tidak siap ia akui. Nadine,
Apa yang kamu mau dari aku? Suaranya rendah, serak sedikit, seperti ia berbicara dengan diri sendiri, bukan padaku. Aku menoleh pelan, mencondongkan diri, membiarkan jarak kami mengerut tanpa menyentuh. Kejujuran, jawabku pelan, nyaris berbisik. Bukan dari mulutmu, tapi dari reaksi yang kamu sembunyikan. Ia terpaku, tidak bergerak, seolah seluruh ruangan menyempit dan menekan dadanya. Aku bisa merasakan napasnya berubah, lebih pendek, lebih berat, dan itu cukup untuk membuktikan semuanya. Ia menundukkan kepala, bukan karena takut padaku, tapi karena ia tahu aku sudah melihat lebih dalam daripada yang pernah ia izinkan siapapun melihat. Hujan turun tanpa ampun sore itu, menciptakan tirai air yang memburamkan gudang-gedang di luar. Balkon kantor yang biasanya dingin, kini dipenuhi aroma tanah basah dan angin yang menusuk kulit. Ia berdiri di sampingku, menatap hujan tanpa mengatakan apapun, tapi aku bisa merasakan kegelisahan yang keluar dari tubuhnya, seperti hawa panas yang tak terlihat. Ini bukan tentang cuaca. Ia bersembunyi di balik hujan, seolah berharap suara derasnya bisa menenggelamkan hal yang ia takutkan. Aku suka hujan, ucapku tiba-tiba tanpa menatapnya. Angin membawa suaraku ke arahnya, membuatnya tersentak kecil. Kenapa? Tanyanya. Nada suaranya lebih rendah dari biasanya, seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk jawaban yang tidak ingin ia dengar. Karena hujan membuat jarak jadi tidak masuk akal, jawabku pelan. Aku menoleh sedikit, cukup untuk menangkap ekspresi gugup yang ia sembunyikan di balik tatapan keluar. Ia mencoba menyembunyikan dirinya pada langit mendung, tapi ia lupa bahwa aku melihatnya. Aku melangkah mendekat, hanya satu langkah kecil, tapi cukup untuk mengubah udara di antara kami. Ia tidak bergeser, tidak mundur, hanya menarik napas lebih berat, seakan menahan sesuatu yang ingin melompat keluar dari dadanya. Kamu tahu apa yang paling aku benci? Tanyaku. Suaraku hampir berbaur dengan hujan. Ia menoleh sedikit, perlahan, seolah takut gerakan kecil itu bisa memicu sesuatu. Ia memejamkan mata, seperti seseorang yang akhirnya kehabisan alasan. Bukan menyerah padaku, tapi menyerah pada dirinya sendiri. Nadine, katanya pelan, hampir seperti pengakuan yang terselip di antara setengah napas. Dan dari cara ia mengucapkannya, aku tahu, ia tidak sedang marah. Ia tidak sedang takut. Ia sedang runtuh. Hujan bisa menyamarkan banyak hal, tetapi tidak mengaburkan tatapan seseorang yang akhirnya berhenti melawan kebenarannya sendiri. Ada sesuatu yang berbeda sore itu. Langkahnya lebih lambat, tatapannya lebih berhati-hati, seolah ia tahu setiap gerakannya sedang kuperhatikan. Dan memang benar, aku memperhatikan bagaimana ia meletakkan dokumen di mejaku. Terlalu cepat untuk terlihat santai, terlalu kaku untuk dianggap profesional. Aku mengambilnya, tapi tidak melepas sentuhan pada ujung kertas. Ia menatapku, napasnya tertahan, seperti seseorang yang berdiri di tepi sesuatu yang tak berani ia lihat sepenuhnya. Kenapa kamu selalu menahan napas saat aku dekat? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan. Pertanyaanku bukan tuduhan, itu observasi yang sudah terlalu sering terbukti. Ia menutup mata sejenak, mengatur ulang dirinya. Namun usaha itu sia-sia. Kenapa kamu selalu harus mendekat? Balasnya, suaranya pecah di ujung. Aku tersenyum tipis, bukan untuk menggoda, tapi karena ia akhirnya menunjukkan retakan yang selama ini ia tutupi. Retakan yang sudah lama ingin kupahami lebih dalam. Agar kamu berhenti berbohong, jawabku lembut. Tetapi kalimat itu jatuh seperti tekanan yang tidak bisa ia hindari. Ia kehilangan arah sesaat, bukan secara fisik, tapi batin.
Matanya menyapu wajahku cepat, seperti mencari sesuatu yang bisa ia pegang, sesuatu yang aman. Namun tidak menemukannya. Karena aku bukan tempat aman, aku adalah tempat di mana batasnya diuji, di mana ketenangan yang ia bangun dengan hati-hati mulai retak satu persatu. Tanpa sadar, ia menundukkan kepala, bukan menolak, tapi menyerah. Menyerah pada fakta bahwa aku sudah melihat semua yang ia sembunyikan. "Nadine," bisiknya. Suaranya nyaris hilang. Ada sesuatu di sana. Ketakutan, keinginan, kejujuran yang akhirnya pecah. Aku merasakan kemenangan kecil itu. Bukan kemenangan ego, melainkan kemenangan kejujuran. Ia bukan lagi pria yang menjaga jarak. Ia adalah seseorang yang tidak lagi bisa pura-pura di hadapanku. Kantor malam itu terasa seperti dunia lain. Hanya ada cahaya dari lampu meja yang menyorot sebagian wajahnya, membuat garis rahangnya terlihat lebih tegang daripada biasanya. Heningnya ruangan memantulkan setiap tarikan napas yang ia tahan, seolah udara pun ikut menahan diri. Ia bekerja atau berpura-pura bekerja? Aku tidak tahu. Yang jelas, perhatiannya bukan pada layar, melainkan pada keberadaanku yang berdetak begitu nyata di ruang yang terlalu sunyi. "Aku capek," ucapku akhirnya, duduk di tepi mejanya tanpa meminta izin. Kata itu membuatnya mendongak. Panik samar muncul di matanya. "Pulang," katanya, tapi nadanya lebih mirip permohonan daripada perintah. Aku menggeleng perlahan. Aku bukan capek karena kerjaan. Reaksi itu langsung terlihat. Bahunya mengunci. Napasnya berubah, matanya beralih ke wajahku meski ia mencoba menahan. Ia tahu arah pembicaraan ini, dan ia takut pada jawabannya sendiri. "Karena kamu," lanjutku. Dua kata itu jatuh seperti beban yang ia coba hindari selama ini, dan ia tidak bisa menyembunyikan guncangannya. "Kenapa kamu lihat semuanya?" Suaranya pecah sedikit. Jujur, tanpa ia sadari, aku memiringkan kepala, menatapnya tanpa menyembunyikan apapun. "Karena kamu ingin dilihat olehku." Ia membuang pandangan, tapi tubuhnya tetap diam, tidak menjauh. Diam yang bukan penolakan, diam yang menandakan bahwa ia sudah kehabisan pertahanan. Aku mencondongkan tubuh, hanya sedikit, namun cukup untuk membuat udara di antara kami bergetar. "Kamu marah," bisikku, "karena kamu tidak bisa sembunyi dari aku." Ia menutup mata, menarik napas panjang seakan mencoba menahan sesuatu yang hampir pecah. Dan dalam sekejap itu, aku melihat semuanya. Ketakutan, keinginan, dan kejujuran yang menumpuk terlalu lama. Ia tidak bergerak, tidak mengusirku, karena ia tidak bisa. Retakannya terlalu dalam, dan aku berada tepat di pusatnya. Pagi berikutnya, kantor terasa terlalu terang untuk menutupi sisa keheningan malam sebelumnya. Aku belum sempat duduk ketika ia tiba-tiba berdiri di depanku, seolah takut kalau aku akan menghilang kalau ia terlambat 1 detik saja. Matanya menatapku lama, bukan dengan keberanian, tetapi dengan seseorang yang sudah kehilangan banyak alasan untuk mempertahankan jarak. Aku berdiri perlahan, menatapnya dari jarak yang terlalu dekat untuk rekan kerja, terlalu jujur untuk pura-pura. "Kalau aku nyesel," bisikku, "aku tidak akan memandangmu seperti ini." Matanya melebar sedikit, napasnya tercekat. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seperti seseorang yang baru saja mendengar kalimat yang membebaskan sekaligus menakutkannya. Ia mengembuskan napas panjang, seolah menyingkirkan beban yang tidak bisa ia tanggung sendirian. "Aku takut kita akan hancur," katanya akhirnya. Bukan ancaman, itu pengakuan yang datang dari seseorang yang tahu dirinya sudah berada di ambang batas. Aku mundur setengah langkah, bukan menjauh, tetapi untuk mengurungnya
dengan jarak yang membuat kata-katanya tidak bisa bersembunyi. Tangan kiriku menyentuh rak di belakangnya, menciptakan ruang kecil yang hanya bisa diisi oleh kami berdua. "Kamu sudah hancur, sayang," ucapku lembut namun gelap. "Kamu hanya belum sadar kapan mulai runtuh." Ia tidak membantah. Tidak kali ini. Matanya jatuh ke lantai, bahunya turun, dan dalam momen itu, aku melihat versi dirinya yang paling jujur. Bukan pria yang menjaga jarak, bukan pekerja yang disiplin, tapi seseorang yang tidak lagi bisa menyembunyikan dirinya dari tatapanku. "Kamu benar," gumamnya. "Aku mulai runtuh sejak lama." Dan saat ia akhirnya mengangkat wajahnya lagi, aku tahu tidak ada satupun dari kami yang bisa kembali ke titik awal. Semua batas itu sudah pecah. Ruang arsip sore itu tidak memiliki suara selain dengung AC yang samar. Lampunya terlalu redup, terlalu kuning, membuat bayangan di sudut ruangan tampak lebih dalam dari seharusnya. Ia berdiri membelakangi pintu, bahunya naik turun pelan, seperti seseorang yang mencoba menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari dokumen-dokumen di sekitarnya. Ada kegelisahan yang memancar dari tubuhnya. Bukan gelisah karena pekerjaan, tetapi gelisah karena perang batin yang sudah terlalu lama ia tunda. Aku menutup pintu perlahan, dan bunyi kliknya membuat tubuhnya menegang. "Kamu ngumpet dari aku?" tanyaku. Suaraku jatuh seperti bisikan yang memotong keheningan. Ia tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras, jari-jarinya mengepal seperti seseorang yang sedang menahan badai di dadanya. "Jangan," katanya pelan. Tapi nada itu bukan permintaan agar aku berhenti. Itu suara seseorang yang tidak siap terlihat saat ia paling rapuh. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa keras ia berusaha menjaga dirinya tetap utuh. Aku melangkah mendekat, pelan, terukur. Setiap langkahku menggerus jarak antara kami, membuat udara di ruangan terasa lebih berat. "Aku capek, Nadine," akhirnya ia mengaku. Suaranya retak di ujung kalimat, capek menahan semuanya. Kata-katanya menggantung di antara kami, seperti beban yang akhirnya terlepas. Aku mencondongkan kepalaku ke sisi wajahnya, tanpa menyentuh, cukup dekat, hingga aku bisa mendengar setiap tarikan napas yang ia tahan. "Lepaskan," bisikku. "Kamu sudah menahan terlalu lama." Ia memejamkan mata, bahunya merosot sedikit, dan dalam gerakan kecil itu, aku melihat seluruh pertahanannya runtuh. Bukan karena aku memaksanya, tapi karena ia sudah tidak sanggup melawan perasaannya sendiri. Keheningan yang menyusul terasa lebih keras daripada teriakan manapun. Saat ia akhirnya beralih menatapku, aku melihat versi dirinya yang paling jujur. Seseorang yang berhenti melawan dan mulai menerima bahwa ia sudah jatuh jauh sebelum ia menyadarinya. Hari itu, ia tidak muncul di mejanya. Hanya kursi kosong, komputer mati, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Kehilangan satu keberadaannya membuat ruangan terasa lebih luas. Terlalu luas, hingga dadaku ikut mengembang dengan rasa gelisah yang tidak bisa kutahan. Aku mencoba bekerja, mencoba fokus, tetapi pikiranku terus kembali padanya seperti gravitasi yang tidak mau dilepaskan. Ketidakhadirannya bukan ketenangan, itu kekosongan yang terasa seperti jeratan. Pada akhirnya, aku menyerah pada dorongan yang sudah sejak tadi menekan dadaku. Aku bangkit, melintasi lorong kantor tanpa alasan yang bisa kubenarkan secara logis. Hanya satu pikiran yang mengarahkanku, cari dia. Dan tanpa sadar, kakiku membawaku ke ruang arsip, ruangan yang terlalu sering menjadi tempat di mana pertahanannya pecah. Ketika ku tarik pintu dan melihatnya di sana, sendirian, dunia kecil di kepalaku runtuh sepenuhnya. Aku menutup pintu, menguncinya, bukan untuk membuatnya terjebak, tapi untuk mengurung diriku dari pilihan untuk mundur. "Aku benci kamu,"
Ucapku, suara itu pecah sebelum sempat ku kendalikan. Bukan benci karena marah, tapi benci karena ia berhasil merobek semua lapisan yang kubangun bertahun-tahun. Ia menoleh perlahan, matanya melebar. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu kata itu bukan ancaman, melainkan pengakuan. Aku mendekat, mengurung ruangnya tanpa sentuhan, tetapi membuatnya tak punya tempat untuk lari dari tatapanku. Aku benci, ulangku, karena kamu membuatku kehilangan semua kendali yang kupunya. Ia menatapku, dan dalam sorot matanya, aku melihat sesuatu yang membuatku runtuh lebih jauh. Ia tidak menolak, tidak mencoba memerintahku berhenti, tidak menjauh. Justru ia terlihat seperti seseorang yang akhirnya mengerti betapa kerasnya aku berusaha melawan hal yang sama. Nadine, suaranya rendah, goyah. Aku menghela napas gemetar. Kehilangan pegangan terakhir pada ketenangan yang biasa kupakai sebagai senjata. Aku tidak bisa berhenti, bisikku. Aku sudah terlalu jauh jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku bukan yang memimpin permainan. Aku yang hancur. Ruang arsip yang sunyi itu seakan menyerap setiap suara di luar, menyisakan hanya napas kami berdua yang saling menghantam udara yang sama. Setelah semua pengakuan, semua retakan yang kami lihat pada satu sama lain, tidak ada yang tersisa untuk disembunyikan. Ia menatapku seperti seseorang yang sudah kehilangan pegangan terakhir. Dan entah bagaimana, aku merasakan hal yang sama. Nadine, suaranya pecah. Seolah dunia di dalam dirinya mulai roboh. Aku gak tahu lagi harus kuat gimana. Kata-kata itu menghancurkan sisa ketenanganku. Aku tidak langsung menjawab. Kata-katanya menggema di kepalaku, menabrak dinding-dinding yang sudah rapuh. Aku juga gak bisa. Akhirnya aku ucapkan, nyaris berbisik. Itu bukan kelemahan, itu kebenaran yang selama ini kutahan. Wajahnya melemah, bukan karena kalah, tapi karena ia mendengar apa yang selama ini ia takuti, sekaligus harapkan. Aku merasakan hal yang sama. Untuk sesaat, dunia rasanya menyempit menjadi satu titik kecil. Titik tempat kejujuran tak lagi bisa ditolak. Kita sama-sama lemah. Ya, tanyanya. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menyerah pada gravitasi yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Aku menggeleng. Perlahan, bukan lemah, kataku. Kita cuma berhenti bohong. Ia mengangkat wajahnya, menatapku seperti seseorang yang menemukan dirinya dalam diriku. Lalu ia mengulurkan tangan, bukan untuk menyentuh, hanya menggantung di udara di antara kami, seperti keraguan yang tak berani menjadi keputusan. Kalau aku mendekat, ia berhenti. Suaranya nyaris pecah. Aku gak bakal bisa mundur lagi. Napasku goyah, semua tembokku runtuh. Semua strategi yang biasa kupakai hilang begitu saja. Kalau kamu mundur, balasku pelan. Aku yang akan menarik kamu kembali. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini kami tahan dari dua sisi. Ia melangkah sedikit. Aku juga. Tak ada yang menyentuh. Tak ada yang harus menyentuh. Karena apa yang terjadi jauh lebih dalam daripada itu. Dua jiwa yang akhirnya berhenti melawan medan tarik yang sama. Dan dalam keheningan itu, kami ambruk bersama, sunyi, tapi tidak pernah sedalam ini.